Bahkan sampai hal kecil seperti adzan itu tuh di sana tuh orang nggak tahu. Nah itu saya juga shock gitu kan. Saya waktu itu sedang puasa kan di Batam. Kemudian saya bilang sama salah satu anak magang di sana, saya mau ngurusin rapat itu kan menjelang maghrib. Nanti kalau ada adzan, tolong dikasih tahu ya, saya mau berbuka gitu kan. Adzan itu apa Miss gitu bilang. Mas Lintang. Ini acara apaan sih? Katanya ngobrol asik Ramadan. Ngobrol asik Ramadan. Ya, Rapat rapot lah. Selamat datang Bu Sally. Terima kasih Mbak. Apa kabar Bu Sally? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak? Alhamdulillah saya juga baik sekali. Bu Sally, dari tadi ke sini naik apa? Naik Naik udah kaki? terbang. Naik udah terbang. Gimana? Bu Sally boleh tahu nggak sih? Bu Sally lulusan mana sih? Oh ya, jadi lulusan S1 atau S2-nya itu berbeda gitu. Jadi saya ini lompat gitu ya. Jadi S1 saya itu pendidikan bahasa Inggris dari UNES, Universitas Negeri Semarang. S2 saya hubungan internasional Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi hidup di Jogja juga sempat ya? Apa? Iya, jadi orang tua saya, mama saya kan aslinya Jogja gitu. Jadi memang dari kecil di Jogja, terus ke Rembang ikut papa saya, sama mama saya, terus S2-nya kembali lagi ke keluarga Jogja gitu. Terus kok sekarang bisa di Kudus? Oh iya, ceritanya panjang. Oh, iya. Ceritanya panjang. Tapi untuk ini kita acaranya lebih dari 1 jam ya. Ya bisa. Jadi habis dari Jogja itu habis lulus kuliah itu kemudian ditawarkan kerja gitu, mau nggak jadi dosen gitu, dosen tapi mau dosen bahasa Inggris. Oh iya nggak apa-apa karena kita mau bikin fakultas Visipol ada HI-nya gitu. Oh iya nanti ikut bikin fakultas ya, ikut bikin prodi ya, iya nggak apa-apa. Ke Batam lah saya ya kan, ke Universitas Nasional Batam gitu. Nah ternyata di sana itu berbeda Mbak dengan di sini, karena di sana itu kan mayoritasnya bukan Muslim gitu. Oh iya. Nah di sana kan yang mendirikan Yayasan Tionghoa gitu kan. Nah jadi belajar keberagamannya, moderasinya itu waktu di sana juga gitu. Bahkan sampai hal kecil seperti adzan itu tuh di sana tuh orang nggak tahu. Nah itu saya juga shock gitu kan. Saya waktu itu sedang puasa kan di Batam. Kemudian saya bilang sama salah satu anak magang di sana, saya mau ngurusin rapat itu kan menjelang maghrib. Nanti kalau ada adzan, tolong dikasih tahu ya, saya mau berbuka gitu kan. Adzan itu apa Miss gitu bilang. Gimana ya jelasnya? Itu yang Allahu Akbar. Nggak ada Miss di sini gitu. Nah, jadi tidak terdengar adzan di sana memang. Gitu. Jadi harus mandiri gitu kan, setting alarm sendiri kapan adzan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian dari mengajar di sana, kemudian saya menikah, ikut suami ke negeri orang, ke Singapura. Kemudian waktu hamil, karena hamil anak pertama, cucu pertama, diminta pulang ke Rembang gitu. Ternyata waktu sudah pulang ke Rembang ada pembatasan. Oh iya, COVID itu. Jadi susah untuk balik lagi ke Singapura. Nah, sementara ada tes CPNS. Jadi saya tes dulu di sana, tes di sini. Tesnya di Rembang ya? Tesnya dulu kan tesnya memang nggak harus kedatang langsung ke IAIN, jadi ke Kemenak Rembang. Jadi saya tes ke sana, alhamdulillah diterima. Di Solo dulu, tes di Solo, kemudian tes di Rembang, keterima, kemudian tes di sini langsung seperti itu. Bahkan sebelum keluar negeri juga udah ngerasain kalau Islam di sini tuh nggak terlalu menyeluruh, jadi kayak nyari adzan aja sulit. Iya betul. Pintar ngurus waktu buat sholat. Iya. Itu bahkan masih di Indonesia ya Bu? Masih di Indonesia, masih di Batam seperti itu. Memang ya karena di sana itu kita ada kelas kan kalau di swasta itu menjadi hal yang umum ya, ada kelas malam. Oh iya. Jadi kalau siangnya itu orang-orang bekerja, anak kami itu bekerja, mahasiswanya itu bekerja, malamnya itu baru kuliah gitu, baru sekolah. Nah kalau maghrib itu kan cuma sebentar ya Mbak ya, cuma 1 jam kan jangka waktunya. Padahal itu tuh kelas gitu kan. Jadi dosen tuh harus pandai-pandai gitu kan, memberikan tugas terlebih dahulu, sementara mahasiswa ngerjain, kita sholat gitu kan. Kalau nggak disempatkan gitu susah nanti. Iya. Tapi pengalaman karena mungkin udah terbiasa dari Batam kan, udah ngatur sholat, ngatur puasa. Terus di Singapura juga, apakah adzan sesulit itu didengarkan di sana? Iya. Atau malah lebih gampang kalau di sana? Nah tergantung areanya, tapi memang walaupun areanya dekat dengan masjid itu tidak akan terdengar suara adzan seperti di sini gitu kan. Kalau di sini kan ada pujian dulu, mungkin sholawatan, kemudian baru adzan gitu. Di sana enggak, adzan terdengar itu lirih gitu kan. Nah justru malah
apa namanya, seperti bunyi bel gereja itu malah ini Yang kencang gitu. Kemudian ada suara lagu apa namanya, kalau orang Konghucu ada bersembayang, orang Buddha bersembayang itu kan ada suara lagunya, itu malah biasa kita dengar. Tapi kita juga tidak merasa terganggu. Iya, Gitu. iya. Tapi kalau adzan, karena mereka di sana punya MUIS ya, seperti MUI-nya sini, ada di sana Majelis Ugama Islam Singapura. Nah, itu mengatur apa namanya, keras suaranya di sana. Jadi adzan di sana memang tidak terdengar sekeras di sini gitu, di Indonesia gitu. Apalagi kalau di sini kan kalau mau masuk waktu buka puasa ada sirine gitu kan ya. Di sana tuh nggak ada. Nggak Oh ada berarti sirine. emang ya kita harus ngatur waktu berbuka kita kapan gitu? Iya, biasanya orang apa namanya, menyalakan televisi atau radio yang Melayu yang Islam gitu. Jadi nanti kalau sudah ada nanti baru berbuka bersama. Tapi kebetulan di lingkungan yang di Singapura itu kebanyakan mayoritasnya Islam. Mungkin lebih ke tetangga ya, tetangganya. Jadi kalau di Singapura itu ada aturan seperti ini, nggak bisa satu blok itu satu ras tertentu, nggak boleh. Jadi rumah itu ini kalau harus dari satu apa namanya, satu tingkat gitu kan, harus ada rasnya beragam, harus ada ras Melayu, India, Cina, minimal 3 ras itu gitu. Kemudian agamanya juga harus beragam. Nah, sampai diatur seperti sedemikian rupa agar apa, tidak terjadi eksklusivitas gitu kan, karena mereka kan negara kecil ya, jadi karena jauh negara kecil itu kemudian terpecah-pecah. Oh iya. Kan? Jadi di sana sengaja memang di apa namanya, diberagamkan seperti itu agar saling mengenal gitu. Jadi kita juga jadi tahu kebiasaannya orang-orang non Islam gitu kan. Oh ternyata orang India itu yang agamanya Hindu itu kalau pagi itu ada bunyikan lonceng kecil sambil bawa dupa. Nah itu jadi tahu gitu kan. Nah kalau yang Chinese di sana kebetulan tetangga saya yang satu Konghucu, yang satu anaknya Kristen kalau nggak salah. Jadi mereka lebih Beda sepi. agama? Iya, Satu gitu, keluarga. satu keluarga. Kalau mereka kan nggak apa-apa, kalau Konghucu Oh, ada iya. seperti untuk mereka tidak apa-apa. Tapi udah pemandangan yang lumrah kayak gitu. Sangat lumrah gitu. Jadi untuk kebebasan beragama di sana mungkin ibunya Konghucu, terus oh saya pengen meluk agama lain gitu, udah lumrah ya? Udah biasa gitu. Jadi dalam satu keluarga itu sangat umum multiras gitu. Nah, dan itu menjadi salah satu kritik ya Mbak ya. Karena di apa namanya, di masing-masing di IC atau KTP-nya di sana, jadi identity card, ya itu tuh masih dituliskan rasnya apa gitu. Nah, padahal kan orang di sana kan multiras ya. Jadi ini anaknya ini, anaknya ini. Jadi rasnya di sana itu ternyata mengikut kepada bapaknya si anak. Nah, kalau misalnya bapaknya Chinese, berarti rasnya dia juga Ikut Chinese. seperti itu. Kalau di sana masih nyebutnya Chinese ya. Kalau di sini kan sekarang diubah jadi Tiongkok. Gitu. Di Kalau Indonesia. mungkin kehidupan bertetangga, apalagi selama Ramadan menjalani iya. di negeri tetangga, kayak gitu gimana? Apakah saling hargai atau mungkin pernah diberi mungkin semacam buka puasa kayak nah, gitu? iya. Nah, ini yang menjadi gimana ya, saya juga bersyukur ya ada di lingkungan yang baik, alhamdulillah. Karena tetangga saya itu kalau misalnya kita semalam sebelum lebaran itu pasti mereka memberikan bingkisan parcel besar sekali gitu kan, kepada, padahal mereka nggak muslim ya, kurang muslim Sadar ya. diri sendiri ya? Iya, jadi yang tetangga saya yang Chinese itu memberikan parcel besar gitu untuk keluarga kami. Biasanya minuman sama makanan gitu kan. Terus saya kalau ada anak kecil dikasih apa namanya, angpau, iya gitu. Jadi kami juga sama. Jadi kalau mereka merayakan hari besarnya mereka, kita memang nggak mengucapkan, tapi kita memberikan bingkisan gitu sama ai-ainya itu. Kalau tante kan ai kita panggil. Oh, apakah itu emang kultur dari lingkungan Bu Sally sendiri atau emang mungkin seluruh Singapura kayak gitu? Wah itu kayaknya memang kembali ke pribadinya sendiri. Karena yang misalnya tetangga kiri kanan ya kiri ngasih kanan enggak gitu. Oh. Nah bisa kayak gitu. Itu Tapi pernah terjadi. juga ngalami kayak gitu? Iya gitu. Nah kita juga biasanya kalau misalnya kan memang disunahkan ya kalau kita memasak sesuatu makanan itu dilebihkan kuahnya untuk diberikan kepada tetangganya. Kita juga melakukan itu biasanya kalau lagi lagi buka puasa pertama di Singapura itu kan menjadi hal yang spesial ya, ya gitu kan. Jadi kita biasanya bikin kolak itu kan jarang ya di sana ya. Di sana tuh lebih populernya makanan buka puasanya tuh air katira. Nah, Air katira kayak apa? air katira itu seperti enak pokoknya. Dawet, iya, dawet juga gitu. Jadi susah menjelaskannya ya kalau nggak makan sendiri ya. Nah, kolak ini kan menjadi unik gitu kan, karena apa namanya budaya Indonesia gitu kan ya. Jadi kita bikin agak banyak kemudian kita kasihkan ke tetangga gitu. Ya memang mereka nggak berpuasa, tapi harapan kita juga merasakan juga. iya, ikut menikmati Momen juga. puasa tuh kayak gini.
karena Bu Sally udah ya emang orang Indonesia ya kan pasti merasain bertetangga kayak gimana, terus pernah nggak mungkin saking akrabnya sama tetangga kayak sempat makan bareng atau gimana gitu yang acara emang bareng-bareng kumpul nggak hanya ngasih makanan? Oh nggak bisa, belum pernah untuk kumpul, kecuali kalau ada acara seperti misalnya nikahan siapa gitu, nah itu bisa kumpul bersama gitu. Tapi kalau untuk makan di satu tempat yang bersama-sama memang sengaja itu memang belum ada, kecuali keluarga dekat sendiri gitu kan. Karena orang kan punya karakter berbeda-beda Mbak. Biasa kalau misalnya sudah berkeluarga, pasti sudah tahu karakter orang itu berbeda-beda. Jadi sangat ada yang memang tidak suka dengan hal seperti itu. Nah kita menghindari hal tersebut. Nanti jangan-jangan waktu di meja makan ada kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Jadi itu tidak ada. Tapi budaya makan bersama, kumpul bersama itu kalau di Batam malah ada. Di Batamnya ya? Jadi itu di sana itu ada food court seperti itu yang bentuknya itu besar di depannya gitu, karena orang biasa setelah bekerja itu mereka ngumpul makan, minum, makan ringan gitu. Kalau kan biasanya mereka di sana non muslim ya, jadi Untuk minumnya mungkin? oh ya kayak ringan-ringan Mbak, jadi tapi minumnya minum bir seperti itu, makannya misalnya kerang-kerangan dan lain sebagainya seperti itu. Mereka malam itu seperti itu gitu. Untuk membentengi diri kita sebagai muslim. Nah iya yang iya itu kan ada itu kan tradisi sana gitu ya. Tapi saya lihat muslim di sana itu mereka memang kalau diundang makan bersama mereka gitu ya, kita menyesuaikan datang misalnya ya datang pada pukul lebih pagi, kemudian sudah waktunya istirahat kita minta izin pulang dulu, karena mereka biasa buka botolnya itu memang malam gitu. Berarti mungkin kita bisa mengatur waktu kita datangnya kapan gitu. Iya, jadi tetap menghargai tetapi juga memegang prinsip kita gitu. Berbicara mengenai prinsip nih, Bu Sally kan pasti udah pernah keliling ke beberapa negara. Nah, saya minta dong do's sama don'ts-nya tadi tentang memilih makanan yang emang benar-benar aman buat kita, apalagi sebagai muslim. Iya, jadi pengalaman saya ya, ini kan padahal itu kami sudah pesan tiket ya. Di tiketnya itu udah kita sertakan bahwa kami mau makanan untuk muslim gitu di pesawat gitu kan. Nah, saya lupa itu waktu saya kemana, kalau nggak salah waktu itu ke Korea. Nah, itu udah ditulis untuk muslim ya, tapi ternyata di sana itu disajikan di pesawat itu, maka saya tuh curiga karena warnanya pink, sangat pink sekali ya kan. Sangat pink. Kemudian saya makan, samping saya tuh kan memang teman dosen saya, dia udah makan gitu kan, enak gitu, tapi kok saya curiga ya, nggak bisa ini, saya bilangin dia udah makan gitu kan, tunggu dulu deh, ini kok warnanya mencurigakan ya. Terus saya panggil sama mbak stewardess-nya kan, mbak ini mengandung ya nggak bahasa Indonesia juga ya, ini mengandung babi gitu kan. Terus dia bilang, oh iya ini daging babi gitu ternyata. Oh iya, dengan semangatnya. Iya bikin daging babi gitu kan, dia pikir seneng gitu kan, enak gitu kan, dia bilang. Teman saya yang sudah makan itu ada bisa bayangkan ekspresinya dia ya, dia muslimah juga ternyata kan ya teman saya itu. Nah kemudian kita bilang kalau kita nggak bisa, walaupun bentuknya bentuknya kan seperti ham gitu kan. Nah dia bilang walaupun bentuknya seperti ini kita nggak bisa makan, pokoknya yang mengandung babi muslimah nggak bisa makan gitu, kita kasih tahu di situ. Nah ini juga harus hati-hati karena di Korea itu ada semacam onigiri, apa ya namanya, kalau di Korea saya lupa namanya ya. Nah macam onigiri itu walaupun tulisannya tuna, ternyata tunanya itu dibungkus pakai babi. Ya ada babinya juga, jadi harus hati-hati, benar-benar ditanya dulu sama penjualnya, ini ada babinya nggak? Teliti ya. Iya, soalnya di komposisinya itu nggak ada tulisan ada babinya, rasa tuna gitu aja dia bilang. Tuna. Terus kalau misalnya di Taiwan itu ada yang namanya tahu bau ya, stinky tofu gitu kan. Kalau ini pasti ini. Nah, ternyata stinky tofu tuh bikinnya dengan arak. Nah, ini kan hal-hal yang kita nggak tahu ya. Karena nggak mungkin sedetail itu pembuatannya. Ya, memang harus hati-hati ya. Jadi kalau ke luar negeri paling aman tuh ya beli buah-buahan, makan kita jadi vegan dulu ya, atau yang berbasis ikan-ikanan gitu, yang udah pasti aman gitu. Insya Allah ya. Tapi ada nggak sih kayak toko-toko yang emang mungkin muslim only kayak gitu? Apa tetap susah nyarinya? Ya ada, tapi memang susah. Kalau mencari itu biasanya di kota besar baru ada yang
muslim only gitu, yang apa namanya, yang ada tulisannya halal gitu. Kalau nah itu pun harus hati-hati. Ini kan kemarin baru saja viral juga di internet kan, apa namanya, suatu toko, suatu tempat makan di Singapura yang dia bentuknya memang food court gitu kan, tapi banyak artis Indonesia yang muslimah makan di sana karena dituliskan dapat request no pork no lard. Lard itu kan minyak babi ya. Jadi bisa merequest, bisa meminta agar ada no pork no lard. Tapi itu kan request aja, berarti kan masaknya sama di tempat yang sama. Nah, itu yang harus hati-hati. Tapi kalau di Singapura itu lebih mudah diketahui karena di sana ada lambang MUIS bagi yang sudah tersertifikasi halal gitu. Berarti emang untuk sertifikasi di sana agak merata ya kalau Singapura. Jadi kita bisa gampang notice, oh ini Ya, emang betul. Memang halal gitu. Kalau misalnya susah kan menerbitkan sertifikasi halal itu sendiri itu kan memang tidak mudah gitu kan, mahal juga gitu kan. Biasanya yang di Singapura mereka tulis Muslim on, dimiliki oleh orang muslim. Kalau pemiliknya muslim itu kan jadi kita lah masuknya jadi merasa aman. Iya, betul. Karena tidak semua yang biasanya ya caranya adalah orang yang ini ada penjual nakal juga. Jadi mereka meng-hire, mempekerjakan muslimah suruh pakai jilbab, tapi ternyata yang dijual itu Tetap sama. nggak halal gitu. Nah itu ada beberapa. Jadi vendor yang seperti itu. Nah jadi benar-benar harus diteliti apakah itu tersertifikasi MUI atau pemiliknya orang muslim. Nah, kok sampai ada orang-orang yang kayak nakal gitu? Apakah emang bahan-bahan untuk makanan halal itu lebih mahal kok sampai orang-orang memalsukan halal kayak gitu? Ya, jadi misleadingkan ya, bukan memalsukan ya. Jadi iya, karena kalau dibilang memalsukan mereka pasti tidak terima gitu kan ya. Jadi karena untuk mendapatkan sertifikasi halal itu kan bukan cuma dari bahan-bahannya saja, tidak mengandung babi dan misalnya alkohol saja, tetapi kan apakah cara memasaknya itu sudah benar, apakah menyembelih hewannya itu sudah dengan asmaul dan lain sebagainya. Nah itu kan tidak bisa serta-merta gitu kan Mbak. Mereka kemudian bagi yang bukan muslim kemudian mau menjalani itu kan butuh pengetahuan, butuh uang yang lebih gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh karena banyaknya hal tersebut, mungkin mereka pikir wah kita cari gampangnya aja, cari amannya aja gitu kan. Ada beberapa orang jahat yang memang mindsetnya ya cuma untuk mendapatkan uang yang lebih. Iya, apalagi si Singapura ini kan termasuk negara kecil yang dihimpit oleh negara-negara muslim yang besar gitu kan, Malaysia, Indonesia, Brunei gitu kan. Oleh karena itu wisatawan muslimnya juga banyak ya, jadi ya seperti itu. Berbicara mengenai Ramadan kembali, karena tadi kan sempat diungkit alhamdulillahnya punya tetangga-tetangga yang kayak baik. Tapi pernah nggak sih Bu di luar negeri mengalami kesulitan di bulan Ramadan? Apa pengalaman pahit yang kalau bisa jangan keulang lagi deh? Jadi kalau di luar negeri itu gimana ya? Pandangan terhadap Islam itu masih buruk gitu. Maksudnya itu masih buruk. Jadi efek 9/11 atau bom dulu di itu masih dirasakan oleh muslimah dimanapun. Ada yang namanya Islamofobia. Jadi saya membantu kalau bulan Ramadan itu ada beberapa kelompok komunitas muslim itu kita membagikan sembako baik bagi warga muslim maupun bagi non muslim, yang terutamanya mualaf, warga muslim yang kekurangan, dan juga bagi non muslim yang betul-betul membutuhkan gitu. Nah kita membagikan sembako gitu kan, membagikan santunan gitu. Nah ternyata waktu kita pernah membagikan itu kan, nah kami pernah diludahi gitu, karena kata si AP ini, paman ini gitu kan, kalian pembunuh, dia bilang kayak gitu, pembunuh gitu. Itu di momen Ramadan? Iya, di momen Ramadan kita karena kita melakukan ya itu cobaannya seperti itu. Jadi waktu itu saya sempat kaget gitu kan, tapi teman saya udah nggak apa-apa, dia bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Padahal kita tuh membagikan kepada orang blok dia gitu. Siapa tahu kalau pada keluarganya juga kita nggak tahu yang kita bagikan itu ya. Tapi ya itu menguji kembali niat kita seperti apa. Jadi sebagai orang muslim di negara orang itu kita benar-benar dinilai. Ya, kita menjadi suatu duta gitu bagi
komunitas muslim di seluruh dunia gitu. Apakah kita ini baik atau enggak gitu kan? Apakah kita ini seperti yang dipotretkan oleh media-media barat gitu kan ya, yang haus darah lah, yang teror lah, yang jahat lah, seperti apa gitu kan. Nah, ini yang kita perlu ubah gitu. Jadi kalau bagi teman-teman mahasiswa mungkin ya yang masih suka nyerobot antrean gitu, yang masih suka datang kelas terlambat gitu ya, buang sampah sembarangan, nah gitu. Ini tolong ya, Dari hal kecil doang ya Bu, itu bisa bikin muslim jelek ya kalau sama muslim ini. itu. Itu berarti emang kita sebagai trendsetternya muslim di negara orang. Jadi harus bisa membawa diri gitu ya. Jadi memang kalau kata orang lah, berpura-pura lah sampai Anda lupa Anda sedang berpura-pura ya. Iya. Jadi berpura-pura menjadi baik gitu kan ya. Jadi walaupun aslinya tuh ya pengen jaywalk itu belum lampu merah, belum lampu hijau buat pejalan kaki, tetap jalan. Nah, pengen lihat orang-orang kayak gitu juga pengen, tapi ingat kita itu kan membawa atribut muslim. Iya. Identitasnya kan kelihatan. Iya. Oleh karena itu ya ditahan seperti itu. Baik, segmen 1 cukup. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja masuk ke segmen kedua. Bu Sally udah siap belum? Aduh, saya deg-degan nih. Ini kok sepertinya mau ada Rahasia yang akan saya ungkapkan. Baiklah, silakan diungkapkan. Saya kasih satu kata, nanti Bu Sally bebas beropini ya. Oh iya. Yang pertama, keluarga. Oh iya. Jadi menurut saya keluarga adalah hal terpenting gitu kan ya. Jadi kalau ini menurut saya pribadi ya, keluarga itu adalah bentuk komunitas ya, suatu sampel dari komunitas gitu ya. Jadi kalau Anda dapat berkontribusi secara baik terhadap keluarga Anda gitu kan, kalau Anda bisa mengangkat derajat hidup keluarga Anda, itu Anda sama dengan memberikan kontribusi kepada komunitas yang lebih besar gitu. Jadi baik buruknya peran Anda dalam komunitas itu dilihat dari peran Anda di keluarga sendiri seperti apa. Jadi untuk saya memang keluarga itu menjadi hal yang paling penting gitu. Jadi walaupun saya harus melakukan usaha yang lebih untuk menjaga keluarga saya, itu akan saya lakukan. Misalnya sekarang ya kerja, nanti pulang kerja masih mengasuh anak sebagai ibu yang sendirian ya, karena suami saya di luar negeri kan gitu. Jadi tetap saya lakukan gitu. Komunitas pertama kita tuh keluarga ya. Jadi gimana kita bersikap di keluarga, kita bisa menunjukkan sikap kita gimana di komunitas. Iya, karena yang menjadi pengajar pertama itu kan ibu ya di keluarga itu kan. Jadi ya seperti itu. Yang kedua, Iya. gimana sih Bu Sally pendapatnya tentang mahasiswa? Oh iya, mahasiswa ini adalah penerus bangsa. Iya. Saya mahasiswa ini sebagai orang-orang besar, bibit orang-orang besar. Gitu. Amin. Oleh karena itu ya, walaupun di kelas itu seperti pendiam, seperti apa, siapa tahu ini yang besok akan memimpin Indonesia. Iya kan. Saya akan jadi pemimpin komunitasnya. Oleh karena itu dirawat dengan baik, silaturahmi juga insya Allah dijalin dengan baik gitu kan, karena ya memang mereka yang nantinya akan melanjutkan kita. Kalau kita itu saya dan golongan saya yang Iya. Bu Sally pernah nggak punya momen hangat sama siswa yang dikenang terus sampai sekarang? Iya, jadi kalau mahasiswa ya, jadi saya kalau di IAIN itu sendiri ya, saya pertama kaget, shock gitu ya. Loh, kok ada ya mahasiswi kok setenang ini di kelas? Maksudnya setenang itu tidak menimbulkan dinamikanya tidak terlalu besar gitu, tidak membuat dosennya ngos-ngosan gitu ya. Kalau di tempat lain iya ngos-ngosan gitu, dan unggah-ungguhnya tuh luar biasa. Saya pertama di sini tuh mungkin karena awal-awal dari pertemuan habis COVID ke non COVID, anak-anak itu salim gitu ya. Masya Allah sekali ya. Itu buat saya tuh kaget gitu ya, terkejut gitu ya. Alhamdulillah masih ada yang mau menyeimbangkan antara ilmu dunia dan juga ilmu agamanya. Iya. Terakhir, LDR. Apa ya? Jadi gimana? Ini LDR itu sama dengan komitmen. Gitu. Mbak Nala kan juga LDR, tapi suaminya di masa depan. Ya. Jadi enak bagaimana menjaga komitmen, bagaimana jadi tentang penyamaan visi misi dulu ya. Sebelum ini kan dinamika, namanya LDR itu kan suatu dinamika ya, karena sebentar lagi juga kami bertemu gitu kan, karena bentar lagi saya lanjut kuliah insya Allah
beliau juga ikut lanjut dengan saya gitu. Jadi seperti itu. Jadi tentang bagaimana Anda menjaga komitmen, bagaimana Anda sebelum berkomitmen itu menyamakan visi misi dulu gitu. Jadi tidak ada yang lagi yang kemudian nanti menjadi mengganjali jalannya karena visi misinya sudah sama gitu. Kita tahu gambaran besarnya seperti apa. Jadi dinamika kecil itu tidak berarti gitu. Mau spill Bu, lanjut kuliahnya. Oh iya. Masih dipikirkan, Masih dipikirkan. Iya, masih diistiharokan mau yang mana gitu. Karena dan minta doanya saja ya, karena masing-masing negara itu kan masih punya plus minusnya masing-masing gitu. Kemudian supervisor itu sebagai besok yang menjadi pembimbing kita gitu, itu kan perlu cari yang pas, yang klop. Nah, oleh karena itu masih dipikirkan iya. lagi. Kalau suaminya ikut berarti anaknya juga ikut semua, insya Allah. Sekeluarga pindah. Insya Allah gitu. Oh, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Sally. Iya, sama-sama, Mbak. Sangat luar biasa karena untuk saya yang emang dari kecil hidupnya ya di area sini-sini aja, nggak pernah pindah sama sekali. Melihat Bu Sally yang udah ibaratnya melanglang buana, Insya Allah, Allah melanglang gitu. Baik,